Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Malam ini kepada kita semua saya masih ingin sharing sekali lagi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan tidak bisa wow. Kebaikan Tuhan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Amin. Tidak dapat dikatakan dengan orang bilang seandainya cakrawala ini menjadi kitabnya kertas, seandainya rumput dilalang menjadi penanya, seandainya lautan, air laut menjadi tintanya, maka tak cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya, karena itu malam ini saya mau sharing bagi kita satu topik yang bagi saya sangat memberkati hidup saya dan menjadi pesan bagi kita semua sepanjang tahun 2022 ini. Karena kita sudah awali dengan mau mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan, maka mungkin satu pesan saya yang ingin saya sampaikan bagi kita semua, yaitu janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Janganlah lupa kebaikan Tuhan. Mari saya mau ajak kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini salah satu ayat favorit yang luar biasa. Waktu saya dengar sebuah kesaksian tentang ayat ini, saudaraku yang kasih, bahwa ada seorang ibu yang sakit kanker, lalu dia dapat rema ayat firman Tuhan ini, kemudian setiap hari dia membacakan ayat ini setiap hari, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, sampai akhirnya dia menghafal ayat ini. Waktu dia terus mengucapkan dengan serta-merta, saudaraku yang kasih, kankernya menjadi sembuh. Tanpa diapa-apakan, hanya dengan Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Tiap kali kalau saya doakan orang sakit, saya juga selalu pesan untuk membacakan ayat-ayat ini ya. Kemarin di Dharma Wanita, Ibu istri Sekda, beliau bersaksi ketika awal tahun ini beliau sakit. Dan waktu saya kirimkan ayat ini yang jadi rema kekuatan buat beliau untuk melewati sakit penyakitnya. Oke, kita baca saja Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama. Mari bantu saya sama-sama dengan suara yang keluar, saudara baca ayat-ayat ini, karena kalau kita dengar ayat kita akan dibangkitkan. Oke, iman kita bertumbuh. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya, ada amin? Nah, saudaraku yang kekasih, satu hari di resepsi anniversary wedding dari seorang opa dan oma yang merayakan tahun pernikahan emas mereka yang ke-50, kepada oma tersayang, MC bertanya kepadanya, "Oma, setelah menikah 50 tahun dengan opa, kira-kira apa kekurangan opa?" Wah, oma dengan senyum sambil memandang suaminya di sebelah berkata, "Opa pun kekurangan banyak sekali, seperti bintang di langit." Wih, opa melerok sambil liau dalam hati, "Aduh Tuhan, lu buka tempat aib di muka." Ya, MC kaget, "Oma, luar biasa, kekurangannya seperti bintang di langit." Iya, banyak sekali. Lalu MC penasaran lalu bertanya, "Kebaikan opa ada tidak?" Lalu nenek bilang, "Oh iya ada, kebaikan opa cuma satu." MC bertanya lagi, "Maksud oma?" "Ya, kebaikan opa cuma satu."
Dia itu seperti matahari. Lalu MC, coba Oma jelaskan. Oma bilang, ya, kekurangan Opa itu seperti bintang di langit. Tetapi ketika matahari terbit di ufuk timur, semua bintang itu sirna dan lenyap. Hanya tinggal matahari yang bersinar. Kasih tepuk tangan dulu. Bilang orang di kiri kanan, jangan lupakan segala kebaikannya. Karena kebaikan Tuhan itu seperti matahari. Kekurangan saya dan saudara banyaknya seperti bintang di langit. Tetapi ketika matahari itu muncul dalam kehidupan kita, semua kekurangan kita, semua kelemahan kita, semua dosa kita sudah dilenyapkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sekali lagi bilang orang di kiri kanan, jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Saudaraku, ini penting bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena saudaraku yang kekasih, kita akan melewati terus hari-hari perjuangan kita. 21 hari kumpul setiap malam seperti ini akan segera berakhir. Kita akan segera turun gunung. Haleluya. Ada amin? Tinggal 4 hari lagi kita segera turun gunung, kembali ke kehidupan kita, dan kita akan melewati berbagai situasi dan kondisi yang kadang-kadang saudaraku yang kasih, di perjalanan kita masih punya 345 hari yang akan kita lewati dari 365 hari yang Tuhan izinkan saya dan saudara lalui di tahun 2022. Tetapi ingat pesan saya, jangan lupakan sekali-kali kebaikan yang Tuhan akan selalu buat dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia yang telah memulai hari ini, Dia akan menyelesaikannya sampai sempurna. Yang percaya teriakan haleluya. Karena itu penting bagi kita saudaraku yang kasih, untuk selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena ketika kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, 245 hari yang nanti akan kita lewati di tahun 2022 akan membuat kita, bagian ayat terakhir, akan memuaskan hasrat kita seperti baru pada burung raja wali. Kita terbang makin tinggi, berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu, karena kekuatan kita ada pada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita ingat-ingat semua kebaikan, semua perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau hari ini saja kita masih ada saudaraku yang kekasih, masih bisa nikmati semua, masih punya keluarga yang lengkap, papa, mama, kakak, adik, suami, istri, anak-anak, masih punya pekerjaan, masih makan, minum. I want to say you, this is the goodness of God for us. Inilah kebaikan yang Tuhan sedang nyatakan bagi saya dan saudara. Halo, ada amin? Makanya saudaraku yang kasih, kemarin hari Minggu saya bilang coba tarik nafas, dan semua tarik nafas. Ternyata saya yang kekurangan nafas. Haleluya. Ya, saya juga tidak sangka saudaraku yang kasih, katanya serangan balik. Oke, it's no problem saudaraku yang kasih Tuhan. Saya bersyukur bahwa ya saya bersyukur ini masih bisa khotbah loh. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih jemaat Tuhan, support dan dukungan doanya sangat melindungi kami hamba-hamba Tuhan ya. Saya terharu sekali. Setelah sembuh datang gereja ini, mau masuk pintu gerbang, air mata saya jatuh. Saya terharu. Rasanya saya kembali. Tuhan kasih kesempatan kehidupan yang kedua untuk lebih baik lagi. Ada amin? Nah saudaraku yang kekasih, apa yang akan kita ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan melalui Mazmur 103 ayat 1-5 saya coba bagikan bagi kita. Yang pertama dikatakan, Ia yang telah mengampuni segala kesalahan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pengampunan adalah kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Pengampunan adalah kebutuhan yang terbesar. Kenapa? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan manusia adalah kejahatan dan pelanggaran oleh karena dosa kita. Sejak semula dosa telah membuat kita manusia hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, dan itu selalu membuat rasa bersalah. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudaraku yang kekasih, Tuhan tuh tidak tanya dia, lu bikin salah apa?
Tuhan hanya tanya, "Hey Adam, where are you?" Adam, lu di mana? Adam yang sembunyi rasa bersalah, you know. Nah, akibatnya apa, saudaraku yang kasih? Akibatnya itu terbawa-bawa sampai kita. Kita selalu mengalami perasaan bersalah tuh yang sampai. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, hari-hari ini kebenaran itu dibukakan bahwa dosa saya dan saudara sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan oleh karena Kristus. Haleluya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan kebenaran. Yesus membenarkan saya dan saudara. Dia sudah menanggung segala dosa kita dan membuat saya dan saudara menjadi benar, saudaraku yang kasih. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara, supaya dalam Dia saya dibenarkan oleh Allah." Jadi ketika kita menerima pengampunan dalam kehidupan kita, berarti kita menerima pemenuhan atas kebutuhan kita yang terbesar, yaitu diampuni, diterima dalam kehidupan kita. Betul, saudara? Saudara, kalau saudara datang di satu tempat atau datang di sebuah rumah atau di keluarga, kalau saudara didatangin langsung udah disenyumin, ya saudaraku yang kasih, "Halo, how are you?" Kita akan sangat merasa welcome begitu, saudaraku, langsung rasa at home, betul saudara? Kenapa? Karena kita begitu diterima. Tapi coba kalau kita datang satu tempat atau ketemu lalu orang buang muka, kita begitu tertolak, betul saudara? Dengar, ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia selalu menerima engkau apa adanya. Karena Dia tahu, saudaraku yang kasih, engkau tidak mampu menyelesaikan itu semua dalam hidupmu. Kecuali saya dan saudara, oleh darah Yesus Kristus Tuhan, kita sudah dibenarkan. Haleluya. Karena itu pastikan, saudaraku yang kekasih, ini yang mesti saudara ingat. Beta sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, saya sudah diampuni. Ini penting untuk saudara selalu ucapkan dalam hidup saudara. Ingat kebaikan Tuhan yang satu ini, bahwa dosamu sudah diampuni. Hanya 5 orang yang berani berkata amin. Baru 20 orang. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan ini, sehingga saudara yakin dengan diri saudara, yakin panggilan saudara, yakin untuk apa yang akan saudara kerjakan di ke depan. Karena kalau saudara tidak begitu, saudaraku, saudara akan rasa seperti layang-layang. Sinetron layangan putus. Seperti saudaraku, seperti layang-layang yang terikat talinya. Engkau memang terbang agak tinggi, tapi engkau tidak bisa kemana-mana karena ada ikatan di bawah ini. Kapan-kapan kalau tarik kastur akan turun. Percayalah, Tuhan mau engkau terbang seperti Raja Wali yang mengatasi badai-badai kehidupanmu. Karena itu Dia berikan pengampunan total buat saya dan saudara. Dengar, pengampunan total yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Karena itu kita layak disebut anak Allah. Haleluya. Ada amin? Kita layak disebut ahli waris. Karena kita sudah dijadikan anak. Berulang-ulang Pak John khotbah tentang anak yang bungsu pulang ke rumah. Itu tidak diingat sama sekali. Bapak tidak ingat sama sekali semua dosa-dosanya. No. Bahkan dia coba-coba berkata, "Bapak, biar beta jadi hamba saja di rumah ini." Bapaknya bilang, "Don't say like that, my son." Haleluya. Pelukan papa tarik tambah kuat waktu dia bilang begitu. Kenapa? Karena papa tahu, sekali anak, engkau tetap anak. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi dia. Pengampunan juga merupakan kebutuhan kita yang terus menerus. Ya saudaraku yang kekasih, pengampunan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, kebaikan Tuhan nyatakan untuk pengampunan kita juga diberikan kepada saya dan saudara. Jaminan untuk pengampunan. Artinya saudaraku yang kasih, kalau itu yang pertama Pak John sudah sampaikan, kalau ada yang terlanjur,
Ya, keseleo, terantuk di batu. Dan saudara jatuh dalam dosa. Dengar, Tuhan itu baik. Jaminannya bagi saya dan saudara. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Jika kita mengaku, jadi kalau engkau sempat terantuk, jangan tunggu sampai matahari terbenam baru engkau mengaku dosa. Atau anggap sepi dengan kesalahan, kekurangan. Sebetulnya kita tidak mengaku juga, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuan. Kenapa? Karena ketika kita mengaku, kitab Yakobus berkata, engkau disembuhkan. Banyak kali orang tidak berani mengaku, saudaraku yang kasih. Makanya dia tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena kalau kita mengaku, kita ditolak, kita dihina. Tadi sore itu WBB luar biasa bagi yang sudah mengikuti tentang kejujuran. Ya tahu? Nah, kita mesti belajar kalau ada yang mengaku tuh kita peluk seperti Bapak peluk. Kita jangan langsung begini memang. Oh, kalau lu begini memang. Apalagi tukang hitung salah kayak Pak John bilang. Orang sana akan mengaku, orang sana akan jujur. Coba saudara mau bilang sama papa, istri bilang sama suami, beta mau papa jujur dengan beta. Lalu suaminya bilang, oke mae beta be jujur. Besok pulang kantor begini baru panggil, ma duduk dong minum teh, mari kita bicara pakai sari wangi. Lalu suaminya bilang, mama be mau jujur, boleh kok. Aduh pak be suka papa jujur so. Son apa-apa, betul kok ma, betul. Papa sonde marah kok, sonde. Suher kok pak, suher. Karmana, ma. Tadi nih ya, mam tua telinga langsung berdiri. Ini sinyal naik full, tanduk berdiri. Tadi nih mak, ya. Terus, wih ada cewek satu. Apa? Dia bilang, bab tua belum lanjut, mam tua sebanting gelas piring semua. Bab tua bilang, kok tadi minta be jujur. Jujur itu menyakitkan. Halo, ada amin? Jujur itu menyakitkan. Su siap terima jujur kah belum? Kalau belum jangan promosi. Kalau su siap terima jujur, Tuhan tuh siap terima kita punya kejujuran. Makanya dia bilang jika kamu berdosa, jika engkau mengaku dosamu, Allah setia. Dan ketika kita mengaku, Tuhan langsung buang dosa kita sejauh timur dari barat. Dia hone ingai. Maketong orang jujur botong viralkan lewat FB ember.com. Nah karena orang mau jujur, makanya ketong banyak kali sone terasa sone diampuni, sone diterima. Itu halo anak-anak Tuhan yang sejati, sudah siapkah engkau terima sebuah kejujuran? Suami istri mau lihat dah baru bilang itu tidak mudah, betul ya? Tapi saudaraku yang kasih lihat, saya renungkan saudaraku, itu kebaikan Tuhan tuh dahsyat. Lalu saudaranya lutuk, kok beta belum sama kayak Tuhan apa pendeta? Nih kalau satu usah ingat kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan, Dia siap mengampuni dosa apapun yang saudara akui di hadapannya. Dan kalau engkau datang lagi untuk mengaku dosa yang sama, dia bilang gini, apa? Sudah lupa tuh? Tidak kasih tepuk tangan kah? Haleluya! Itulah kebaikan Tuhan yang tidak pernah simpan dosa saya dan saudara. Pengampunannya total atas kehidupan kita. Kenapa? Karena dia tidak lihat saya dan saudara. Dia lihat Yesus Kristus yang sudah menanggung segala dosa dan kelemahan saya di atas kayu salib. Bapak mama jangan minta anak jujur kalau saudara tidak berani
Kenapa anak berani bohong dengan saudara? Karena saudara tidak berani tidak berani terima dia punya kejujuran pertama kali. Kalau dia jujur, peluk dia, ajak makan, beli baju baru. Oh iya, dia akan sering-sering jujur dengan saudara. Tapi kalau dia jujur, saudara langsung masparak, hukuman, tidak akan pernah jujur. Mari lihat kebaikan Tuhan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku ya, makanya saudaraku yang kekasih, Daud berkata, yang kemudian ditulis kembali oleh Rasul Paulus, ya, dalam Roma pasal 4 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang apa saudaraku, baca 2-3, baca kuat sedikit, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Haleluya. Kasih itu menutupi banyak sekali. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan, haleluya. Karena itulah menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk selalu bersyukur, memuji dan menyembah. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu semua pelanggaran-pelanggaran kita, bahkan dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan karena Ia telah menyembuhkan segala penyakit kita. Haleluya. Dengar, segala penyakitmu Tuhan sudah sembuhkan. Ini nyanyikan kebaikan Tuhan. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Haleluya. Memang saudaraku yang kekasih, dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa itulah penyebab saudaraku sakit penyakit. Tapi puji Tuhan saudaraku yang kekasih, Yesus oleh bilur-bilurnya 1 Petrus 2 ayat 24 yang kita semua percaya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dengar, saya ingatkan kita semua bahwa kita sudah sembuh. Kalau itu karena ada kelemahan tubuh, sakit, penyakit, ucapkan, ambil kebenaran ini dalam hidup saudara. Haleluya, ada amin. Ambil kebenaran ini saudaraku yang kekasih. Ya, sakit penyakit bisa karena dosa, bisa karena kesalahan sendiri, ya toh, kurang istirahat dan sebagainya. Itu penyebab-penyebab dosa, penyebab-penyebab sakit penyakit saudaraku dalam hidup kita. Tapi dengar, kalau engkau percaya akan kebenaran, engkau hidup dalam kebenaran, imani apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, maka saya mau pastikan saudaraku yang kekasih, bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kalau kita baca ayat itu tadi baik-baik saudaraku yang kekasih, Ia sendiri telah, coba boleh kembali, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Artinya saudaraku yang kekasih, bahwa alasan kenapa Allah menyembuhkan kita adalah supaya kita semakin hidup dalam pertobatan dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi ketika kita sehat, tubuh kita sehat, kita bisa pakai untuk hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Iya dong? Sudah sering-sering dari mimbar ini kita khotbahkan, kalau saudara sakit penyakit, sakit-sakitan, bagaimana saudara mau serahkan hidup bagi Tuhan? Kalau saudara sehat, mari pakai hidup ini untuk Tuhan. Halo, ada amin? Karena hidup ini sementara. Yang berikut saudaraku yang kekasih, yang ketiga, Ia telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ya, ayat firman Tuhan itu dikatakan,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudaraku yang kasih, lubang kubur adalah akhir dari perjalanan kehidupan manusia yang menunjukkan ketidakberdayaan dan kefanaan tubuh manusia. Dan tahukah saudara, kematian itu merupakan musuh yang paling menakutkan. Dan semua orang pasti mati. Betul saudara? Semua orang pasti mati. Halo, ada amin? Semua orang pasti mati. Kapan kita tidak tahu, kita tunggu saja SK. Oh ya, nanti kalau sudah ada panggilan dari sorga, namanya dipanggil, pulang. Ya, sehingga satu hari 2 anak SMP mengunjungi temannya punya nenek. Ya, lalu si temannya bilang sama, nenekmu umur berapa? Dia bilang, nenek saya umur 97 tahun. Oh, 97 tahun. Iya, nenek saya umur 97 tahun. Lalu kok belum mati? Apa hubungannya mati dan umur? Kan tidak ada alasan, saudaraku yang kasih ya toh? Orang umur bukanlah alasan. Lalu dia bilang, iya, karena nenek saya tuli. Apa hubungannya tuli dengan mati sekarang? Dia bilang, iya, karena setiap kali Tuhan panggil, nenek saya tidak dengar. Karena nenek saya tuli. Woi, jangan bikin telinga tuli ya. Haleluya. Dengar Tuhan memanggil engkau untuk melayani dia. Haleluya. Ada amin? Ya, oke, itu berbeda. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bisa mati kapan saja dan kematian datang dengan cara yang tidak terduga. Tapi dengar baik saudaraku yang kekasih, jaminannya bagi saya dan saudara bahwa kita tidak mati dalam kebinasaan. Karena kita semua mati untuk dibangkitkan dan hidup kembali, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah kebaikan yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Dia membebaskan saya dan saudara dari kebinasaan. Kebinasaan bagi mereka yang tidak percaya, ya. Tapi bagi saya dan saudara yang percaya, kita bebas. Jadi mati hari ini, mati besok, mati kapan saja, sorga itu tempat tinggal kita. Haleluya. Tapi jangan buru-buru mati dulu. Ada amin? Masih ada rencana Allah yang besar. 2022 ini Tuhan mau engkau lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Jaminannya bagi kita itu supaya kita jangan takut mati. Nah, kan banyak orang takut mati, nah? Makanya saudaraku yang kekasih, dikatakan saudaraku, di manakah maut, di manakah sengatmu? Iya. Selanjutnya 57, 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Selanjutnya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudara, baca sama-sama. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu, haleluya, 21 hari ini tidak sia-sia. Dengar baik, haleluya. Jeripayahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu tahun ini dengar ulang ayat bagian yang terakhir 58 kakak. Haleluya, dikatakan berdirilah teguh, 1, 2, jangan goyah, 3, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tahun ini mungkin ada banyak goncangan-goncangan. Iya, itu sudah ada nubuatan-nubuatan akan ada goncangan. Tapi jangan goyah, berdiri teguh. Makanya saudara 21 hari ini saudara diisi dengan firman yang lo tadi pagi saudara baca firman. Pak John kirim ya WA buat kita. Kerjakan iman kita saudaraku yang pasti, berdiri teguh. Tuhan mau kita kuat di tahun ini. Jangan goyah. Akan ada goyangan apapun, jangan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini bagian yang ketiga. Lalu tahun kemarin Anda masih ya Senin Kamis melayani Tuhan ya. Mari tahun ini
2022 giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena kita tahu saudaraku yang kasih, upah yang disediakan bagi kita sangat luar biasa. Kemudian berikut dikatakan, telah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Tahukah saudara, kebaikan Tuhan lebih daripada hidup. Ada amin? Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih, kemurahan Tuhan mampu membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh uang, hal yang tidak bisa dilakukan oleh jabatan kita, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh apapun. Tetapi dengar, itu mampu disediakan oleh Tuhan karena kemurahan dan kebaikannya yang menyertai saya dan saudara. Karena itu dengar, Dia sedang memahkotai saya dan saudara dengan kasih setia dan rahmat. Hidup saya dan saudara itu selalu dipenuhi dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Jadi kemanapun kita berada, saudaraku, jangan takut. Kasih setia dan rahmat Tuhan. Mazmur 23 dikatakan, kebajikan dan kemurahannya mengikutimu seumur hidupmu. Jadi setiap kita pergi kemana, halo, kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita. Sekalipun kita lewati lembah kekelaman, selalu ada kebajikan dan kemurahan. Melewati berbagai proses-proses dalam kehidupan kita, selalu ada kebajikan dan kemurahan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, rahmat dan kasih setia Tuhan menyertai kita. Tahukah saudara, bahwa kebajikan dan kemurahan yang menyertai kita, yang mengikuti kita, itu memproses dan membentuk kita menjadi lebih luar biasa lagi. Semakin murni, semakin luar biasa, semakin. Yusuf mengalami kebaikan. Kalau saudara baca kisah Yusuf, dijual oleh kakak-kakaknya, lalu jadi anak di rumah anak mama, anak papa. Saudaraku yang kasih, itu Yakub sayang. Kemarin Pak John sudah bagikan bagi kita. Saya yakin saudaraku yang kasih, Yusuf kalau mau mandi itu tinggal mandi. Itu semua pelayan-pelayan datang, air panas, air dingin, air 7 rupa, baju, handuk, semua berdiri siap. Kakak usul. Kalau Yusuf tepuk tangan, ayam, langsung semua hidangkan ayam di depan. Mau ayam goreng, ayam Kentucky, ayam kecap, ayam semua ayam. Jangan bayangkan. Karena dia anak kesayangan papa dan mama. Dia kalau mau jalan, saudaraku yang kasih, sudah siap semua keluar. Ajudan semua tanya, mau mobil yang mana? Dia sebut mulai dari Fortuner sampai Avanza, mobil 1 juta umat. Berjejer saudaraku yang kasih. Tinggal Yusuf pilih. Oh, dia anak kesayangan. Sampai di Mesir, dijual di Mesir jadi pembantu. Dan cuci kamar mandinya Potifar. Susunnya adalah ayam. Dia tepuk tangan 3 kali, orang Yusuf cuci kamar mandi menangis. Di bapak perlu meon cuci memang begini. Nomeo lah. Saudara bisa bayangkan. Tapi Alkitab mencatat, kasih setia Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ternyata itu bagian dari kasih setia Tuhan dan rahmat yang Tuhan sedang memahkotai Yusuf. Halo, jangan lupa, jangan pikir kasih setia serta rahmat itu senantiasa pintu terbuka semua yang no. Kasih setia dan rahmat itu, dengar, dengar, akan membuat engkau kuat melewati semua proses kehidupan yang akan lewati 245 hari yang akan datang.
Oleh karena ada kasih, ada anugerah, ada rahmat, ada kemurahan Tuhan menyertai dia, ada kebaikan Tuhan. Maka Yusuf bisa melakukan semua hal itu. Wow, dengan penuh sukacita. Ada amin? Dan akhirnya membawa dia ke tingkat yang seperti Tuhan rencanakan. Dia nikmati semua percepatan dan peningkatan supranatural itu dia alami. Tapi dengar, dia lewati proses itu. Tapi kasih setia anugerah Tuhan menyertai dia. Dengar, engkau akan lewati proses, tapi anugerah kasih setia Tuhan akan menyertai setiap perjalananmu. Dan membuat apa saja berhasil dalam hidupmu. Haleluya. Itu kemurahan yang Tuhan nyatakan. Daud setelah diurapi jadi raja, pesta, Samuel bilang gini, Isai, pesta ini tidak akan berlangsung kalau dia tidak datang. Maka saudaraku yang kasih, orang lari pi jemput ambil Daud itu, saudaraku yang kasih. Nah Daud gembala kambing domba, woi pun jauh ambil lah. Naik bis, turun naik bemo, turun naik ojek turun naik kuda, baru dapat dapat Daud, karena Daud mengembalakan kambing domba di padang pengembalaan. Lalu dia datang, waktu dia tampil wajahnya kemerah-merahan. Alkitab berkata elok parasnya. Samuel waktu lihat dia, Samuel bilang, wah, oh my goodness. Tiba-tiba Tuhan bilang, berdiri dan urapi dia. Aku telah memilih dia menjadi raja atas Israel. Wah, haleluya. Samuel bilang, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Urapi dia jadi raja. Pesta dimulai, tapi pesta juga selesai. Setelah itu Daud tidak langsung diarak-arakan keliling kota Bethlehem menuju Yerusalem, lalu naik tampuk kerajaan di mahkota di sana dengan pakaian sudah ditunggu di sana penari-penari, Rote, Timor, Alor semua menari sambut beliau karena ini raja kita yang baru. No. Pesta pengurapan selesai, Daud kembali seperti biasa menggembalakan kambing domba. Halo. Kita akan kembali mengembalakan, kembali ke pekerjaan kita sehari-hari. Dan tiba-tiba terdengar berita. Tahu itu cerita dari mana tiba-tiba. Saya cek saudaraku yang di medan pertempuran terdengar Goliat ancam 40 hari. 40 malam tiap hari Goliat bangun. Siapa yang berani lawan beta? Seluruh tentara ini akan saya serahkan bagi dia. Satu lawan satu. Orang Israel dengar ketakutan. Lalu saudaraku Isai panggil Daud. Daud, colupi molo ambil kakak dong sana bawa ambil roti sedikit kok. Jangan sampai doa babai kok sonde. Apakah saudara pikir itu kebetulan? Tahukah saudara, ternyata Goliat ada untuk mempromosikan seorang Daud. Mau kok saudara kasih tepuk tangan dulu bagi dia. Untuk bikin promosi seorang Daud. Lalu ketika dia pantun kepala Goliat, wanita-wanita Israel menari-nari. Oh haleluya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud mengalami percepatan dan peningkatan supernatural. Haleluya. Karena ada Goliat. Jangan takut lewat 2022. Mungkin akan ada Goliat, tapi itu kesempatan untuk mempromosikan engkau, untuk menyatakan bahwa engkau ahli waris dari pemilik-pemilik kerajaan Allah. Haleluya. Kebajikannya dan kemurahannya mengikuti saya dan saudara seumur hidup. Daud mengalami kemurahan Tuhan, makanya hanya dengan 5 batu kali dan baru ambil satu. Tuhan tangkap batunya Daud, lalu lempar Goliat. Kasih tepuk tangan. Kenapa? Karena ada kebajikan dan kemurahan. Sekali lagi, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang akan menyertai saudara.
Karena itu kalau engkau dalam proses kehidupan yang akan engkau lewat, jangan menyanyi. Betapa malang nasibku. Stop. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidup. Yang terakhir, Ia akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Haleluya. Tahukah saudara, sebetulnya jiwa kita haus dan lapar. Dan yang bisa isi dalam hidupmu hanya kebaikan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Semua sumber kebaikan yang kita cari, dengar, hanya bersumber dari Dia. Yang dapat melakukannya lebih daripada apapun dalam hidup kita. Karena itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berjanji akan memuaskan hasratmu sehingga baru. Ya saudaraku yang kekasih, dikatakan saudaraku, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dengar saudaraku yang kasih, Tuhan akan memuaskan engkau. Memuaskan engkau. Dia akan memuaskan engkau dengan kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan-kebaikannya itu akan membuat engkau menikmati kekuatan demi kekuatan. Untuk engkau terbang bagai Raja Wali, bisa mengatasi berbagai persoalan kehidupan ini. Hanya kebaikanlah yang akan menolong engkau terbang tinggi. Karena itu sekali lagi, jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nyanyikan, ceritakan, buat lagu. Haleluya. Ya, masih ada 345 hari. Kemarin sudah cipta satu lagu. Saya bilang mari 365 hari ini cipta lagi lagu. Mungkin tim WRP akan riliskan ya album. Haleluya. Ibu ketua WRP bilang mau saudara, yes amen. Itu kerinduan kita. Langsung dibuat ke studio khusus buat saudara. Haleluya. Ya, Tuhan akan ingat. Tuhan akan memuaskan hasratmu. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita responi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dengar, kebaikan Tuhan itu tak terhindarkan. Kebaikan Tuhan itu tak terhindarkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin, saudaraku yang kasih, kebaikan Tuhan itu akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Oh, haleluya, haleluya. Yes, amin. Haleluya. 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 Ku tak dapat menghindari kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Jangan lupakan kebaikannya. Haleluya. Ku tak dapat menghindari kebaikan-Mu. Sekali lagi, mari angkat tangan saudara. Pujilah Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ku tak dapat menghindari kebaikannya. Ku tak dapat menghindari kebaikanmu. Ku tak dapat menghindari kebaikanmu.
Terima semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali, engkau berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau berlari dan tidak menjadi lesu, karena kekuatanmu bertambah-tambah. Haleluya. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan Amin.